Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, pembelajaran daring untuk pelajaran akhlak menggunakan kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Sebelumnya mari kita mulai dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ilmu yang manfaat, derajat yang tinggi, serta sukses selalu. Demikian juga orang tua kita yang ada di rumah, keluarga kita mudah-mudahan juga diberi oleh Allah sehat, banyak rezekinya, serta panjang umurnya. Ala hadhin niyah wa ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sekai puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah, Rabbil alamin, kang mengirani alam kabeh. Di sini alamin menunjukkan alam itu banyak. Bahkan satu riwayat bahwa jumlah alam itu mencapai 80.000 alam. Bahkan ada juga yang mengatakan 100.000 alam. Di antaranya alam dunya, on alam kubur, on alam barzah, on alam jabarut, on alam jin, on alam malakut, dan lain-lain. Sekian banyak alam yang kita ketahui cuma sedikit. Jadi jumlahnya alam sangat banyak sekali. Wa sholatu utawi tambahi rahmati Allah, wasalamuhu lan keselamatannya Allah, iku ala sayyidina muga tetep ing atase Gusti kita Muhammadin asyrafil mursalina, kang luwe mulya-mulyane pira-pira wong kang diutus, wa khatamin nabiyina lan pungkasane pira-pira nabi. Nabi Muhammad itu termasuk khatamul anbiya. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi walaupun Nabi Muhammad itu penutup, sekalipun jadi penutup, tapi masuk surganya paling duluan. Umatnya keluar paling akhir, masuk surganya paling awal masuk surganya, keluar ke dunianya paling akhir.
wa ala alihi lan muga tetep ing ngatasé keluargae Nabi Muhammad. Menurut satu pendapat, yang namanya keluarga itu cukup Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tapi dalam pendapat yang lain, semua umat Islam yang bagus-bagus adalah yang lebih umum lagi, semua umat Islam. Pokoknya mukmin termasuk keluarga, namanya keluarga besar. Kayak di pondok, yang namanya keluarga pondok pesantren Tebu Ireng itu berarti semua santri dikatakan keluarga besar pondok pesantren Tebu Ireng. Nah, untuk pendapat saya ikut pendapat yang mengatakan bahwa yang namanya keluarga itu semua umat Islam. Kok begitu? Gini, kalau saya besok mati, lalu ada orang baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi, berarti saya dapat bagian karena termasuk alihi. Makanya kalau punya pendapat, ikutlah pendapat yang bisa menguntungkan untuk kita bersama. Wa ashabihi lan piro-piro sahabatin Nabi. Mungkin Anda tahu sahabat. Apa sih sahabat itu? Sahabat itu jadi wala ali atau yibina kang bagus-bagus ya. Wa ashabi lan piro-piro sahabatin Nabi. Yang namanya sahabat yaitu orang yang hidup pada zaman Nabi, Islam, bertemu dengan Nabi dan mati dalam keadaan Islam. 4 kriteria persyaratan harus terpenuhi baru disebut sahabat. Kalau ada orang hidup pada zaman Nabi, Islam, kemudian tidak pernah bertemu dengan Nabi, mati dalam keadaan Islam, persyaratan kan kurang 1, maka belum bisa dikatakan sahabat. Ada orang lagi mimpi ketemu Rasul. Orang mimpi ketemu Rasul kan berarti sama dengan ketemu betul, tapi kan tidak sezaman, maka tidak bisa dikatakan sahabat. Jadi orang yang hidup pada zaman Nabi, ketemu dengan Nabi, Islam dan mati dalam keadaan Islam, itulah disebut sahabat. Jika persyaratan ini kurang, belum dimasukkan ke golongan sahabat. Nah kayak tadi hidup pada zaman Nabi, tapi tidak pernah ketemu dengan Nabi. Islam, mati dalam keadaan Islam. Apa ada orang semacam itu? Ada. Tapi jumlahnya tidak banyak. Kurang lebih sekitar 40 orang yang tergolong hidup pada zaman Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Islam dan mati dalam keadaan Islam. Contohnya Raja Ashama dari Ethiopia yang terkenal mempunyai peci ajaib, peninggalan nenek moyangnya itu, Raja Ashama namanya, yang punya peci ajaib. Manakala peci itu dipakai orang yang sakit kepala, insya Allah biiznillah langsung sembuh. Itu peninggalan nenek moyangnya Raja Ashama. Lah Raja Ashama ini masuk Islam melalui para sahabat. Tapi karena
urusan kenegaraan, beliau enggak pernah bertemu dengan Nabi. Sekalipun sering kirim surat, sering kirim utusan, tapi enggak pernah bertemu dengan Nabi. Sampai beliau wafat. Beliau wafat, lalu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah memberitahukan bahwa Raja Ashama telah meninggal dunia, lalu diadakan sholat ghaib. Nah, itulah sholat ghaib pertama kali. Nah, lalu Raja Ashama itu tidak dikatakan sahabat, enggak. Lalu dikatakan apa? Dikatakan sahabat tidak bisa, lalu dikatakan tabiin nggak bisa juga. Wong tabiin itu hidup pada zaman sahabat, ketemu sahabat, Islam dan mati dalam keadaan Islam. Dikatakan sahabat belum memenuhi persyaratan, masih kurang satu, dikatakan tabiin kelebihan dosis. Jadi tengah-tengah antara tabiin dan sahabat ada nama tersendiri yang namanya itu jarang dikenal orang, yaitu dengan nama Muhadzrom. Tahu ya, Muhadzrom. Di antaranya Raja Ashama. Wa ashabi at-thahirina kang suci-suci kabeh. Ajma'ina halis kabehane. Sahabat itu tergolong radhiyallahu anhum wa radu'an. Makanya kalau ada sahabat kok satu dengan yang lain ada yang enggak cocok, itu sudah biasa. Tapi kita jangan sampai menyalahkan satu dan yang lain. Amma ba'du. Amma ba'du. Lafaz amma ba'du ini orang kalau ngaji ilmu balaghah biasanya disebut batik. Namanya batik husnut takhallus. Untuk memisahkan antara pembukaan dengan isi. Nah, kalau ada orang pidato, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamu ba'du. Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam, sholawat serta salam. Lah itu berarti mengulangi lagi. Makanya untuk retorika dakwah yang bagus itu retorikanya Kiai Haji Zainuddin MZ. Begitu alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Langsung hadirin sekalian rahimakumullah. Hidup di dunia ini langsung gitu, mengalami 3 dimensi waktu. Langsung, karena apa? Antara pembukaan dengan isi sudah dipisah dengan amma ba'du. Sama halnya dengan yang ada di sini. Begitu setelah pembukaan langsung isi. Faqadru ya mongko temen-temen diriwayataken an Aisyata saking Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah ini tergolong perempuan yang sangat cerdas. Satu-satunya perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu Sayyidatina Aisyah. Nah, Sayyidatina Aisyah ini seorang anak. Setelah dikawinkan oleh bapaknya,
maka anak ini menjadi ibunya. Makanya Sayyidatina Aisyah ini asalnya anaknya Abu Bakar. Dulunya Abu Bakar itu kalau panggil bisa jadi Aisyah. Tapi setelah dikawin oleh Rasul, panggilannya sudah lain. Manggilnya Aisyah, enggak boleh begitu. Ya Ummul Mukminin. Makanya asalnya ayah, asalnya anak menjadi ibu. Ini biasanya untuk teka-teki dalam ilmu fikih. Radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Rasul. Hakul waladi utawi haknya anak. Ala walidi wajib ing atase wong tuane walad. Artinya kewajiban orang tua terhadap anak. Ini pertama kewajiban orang tua dulu kepada anak. Begitu anak lahir, orang tua sudah punya kewajiban. Apa? Ayyuhsina siji. Ayyuhsina ing yen to bagusi sapa walid. Ismahu ing namanya walad. Makanya memberi nama yang baik itu satu kewajiban orang tua. Kalau nama anak itu jelek, besok besar justru ngolok-ngolok orang tuanya. Karena kalau dipanggil malu. Contoh, seandainya ada orang punya anak, begitu punya anak diberi nama sampah. Sampah. Begitu diberi nama sampah, orang manggil sampah. Sampah. Begitu besar sedikit dipanggil sampah, malu. Nah, jangan sampai kita bikin malu kepada anak. Oleh karena itu kalau punya anak biasanya kalau orang Jawa itu datang ke kiai, datang ke ustadz untuk minta nama yang baik. Supaya tidak bikin malu. Nomor 1 ya. Ayyuhsinasmahu wa yuhsinalan bagusi sopo walid murdi'ahu ing wedok sing nyusoni walad. Wong sing nyusoni itu yang menyusui itu usahakan yang baik. Seandainya punya anak nggak bisa nyusui, nyuruh orang, cari orang yang betul-betul bagus. Bagus dalam makanannya, bagus dalam perilakunya. Karena makanan ini sangat mempengaruhi terhadap pola pikir dan etika anak. Kalau yang nyusui itu orang nakal, maka dikhawatirkan anak itu menjadi anak yang kurang baik. Ayuksina smahu wa yuksina murdi'ahu wa yuksina adabahu wa yuksina lan bagusi sapa walid adabahu ing tata kramane walad, dididik akhlak yang bagus. Jangan dididik jadi orang pinter toh. Kalau orang hanya pinter saja, nggak punya akhlak, nggak dihiraukan, nggak ada artinya. Makanya sampai Nabi saja itu buistu liutammima makarimal akhlak, dikedepankan etika.
akhlak itu dinomorsatukan. Apalagi kalau hidup di masyarakat, ada orang pinter tapi nggak punya akhlak. Contohnya nggak mau menghargai yang lebih tua, duduk seenaknya, akan tidak ada gunanya di masyarakat. Lain dengan orang yang sopan, bagus, sekalipun ilmunya itu pas-pasan, tapi etikanya bagus, justru dia akan lebih terhormat. Cukup sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat serta kita bisa mendapatkan rezeki yang banyak, diberi kesehatan oleh Allah dan panjang umur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'dilu salamahum. Allahumma ya da'imal fadli al bariyah ya basidul yadaini bil atiyah ya sahibal mawahibis saniyah shalli ala sayyidina Muhammadin khairil wara wasajiyah wa ufir lana ya dzal ula fi hadhil 'aishiyah. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wasakharna ma'a Dawudil jibal yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa rabb Ibrahim wa ya rabb sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam urzuqna al-fahma warzuqna al-ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun